Kita semua pasti pernah dong ya, ngerasa lagi di titik terberat. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah sebuah kerangka berpikir dari tradisi Islam yang nawarin cara pandang yang menurut saya cukup unik tentang gimana caranya nemuin kekuatan pas lagi susah-susahnya. Kita mulai dari sesuatu yang kita semua rasain bareng-bareng, pandemi. Momen ini benar-benar jadi ujian ketahanan buat kita semua di seluruh dunia. Jadi, pas banget buat jadi titik awal obrolan kita. Dan ini langsung memunculkan satu pertanyaan mendasar, ya kan? Kalau lagi krisis, dari mana sih kita dapat kekuatan buat terus jalan? Nah, yuk kita coba jelajahi salah satu perspektif buat menjawab pertanyaan universal ini. Oke, untuk mulai menjawabnya, langkah pertama adalah kita harus paham dulu apa sih sebenarnya sifat dari musibah itu sendiri. Konsep pertama adalah musibah. Nah, ini yang menarik. Dalam bahasa Arab aslinya, musibah itu ternyata nggak melulu soal hal buruk loh. Kata ini bisa merujuk ke peristiwa apapun yang menimpa kita, mau itu baik atau buruk. Jadi intinya, ini adalah sebuah kejadian signifikan yang jadi ujian buat kita. Yang nyambung banget sama musibah itu ada istilah bala'ah. Artinya, ya ujian atau cobaan. Kalau kita pakai kacamata ini, cara kita mandang kesulitan itu bisa berubah total. Bukan lagi sebagai hukuman, tapi lebih sebagai kesempatan buat nguji kualitas karakter kita. Dan pastinya, kesempatan buat tumbuh jadi lebih baik. Oke, jadi kalau hidup ini semacam ujian, terus gimana dong cara kita meresponsnya? Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Ada dua prinsip kunci yang penting banget, sabar dan tawakal. Pertama, sabar. Kita sering banget dengar kata ini, dan biasanya diartiin kesabaran. Tapi ini tuh lebih dari sekedar nunggu pasif. Sabar itu adalah sebuah ketahanan yang aktif, kemampuan buat menahan diri dan bertahan dengan teguh waktu lagi diuji. Selanjutnya ada tawakal, atau kepercayaan. Coba deh bayangin, ini kayak sebuah kemitraan. Kita ngerjain bagian kita dulu nih. Usaha sekeras-kerasnya, lakuin yang terbaik yang kita bisa, baru setelah itu kita serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Dan poin ini penting banget buat digarisbawahi. Biar kita nggak salah kaprah, tawakal itu bukan kepasrahan yang pasif, bukan cuma duduk diam sambil berharap keajaiban datang. Justru sebaliknya, ini adalah kepercayaan yang aktif yang menuntut kita buat ikhtiar dulu sebelum berserah diri. Mungkin konsep-konsep tadi kedengarannya agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana semua ini teraplikasikan di kehidupan nyata lewat sebuah cerita yang menurut saya sangat kuat. Kita kenalan ya sama Fulana. Dia ini seorang siswi yang perjuangannya selama pandemi kemarin jadi contoh nyata dari ketahanan yang lagi kita omongin ini. Coba deh bayangin situasinya. Dia harus ikut kelas online, cuma pakai HP seadanya, datang dari keluarga yang keuangannya terbatas, pendapatan orang tuanya juga nggak menentu. Belum lagi, dia harus ngurus adiknya yang masih kecil, bantu-bantu kerjaan rumah, dan tetap aktif di Karang Taruna. Bebannya berlapis-lapis. Tapi, di tengah semua itu, Fulana nggak pernah ngeluh. Disinilah kita bisa lihat esensi sebenarnya dari sabar. Dia tetap tekun, tetap berdedikasi sama studinya, dan semua tanggung jawabnya, nggak peduli seberapa berat rintangannya. Pertanyaannya, kekuatan kayak yang Fulana punya ini datangnya dari mana ya? Ternyata kerangka berpikir ini punya akar yang dalam, yaitu petunjuk spiritual yang jadi fondasinya. Fondasi itu salah satunya ada di ayat Al-Quran seperti ini. Ayat ini seakan ngasih tahu kita bahwa cobaan itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari hidup. Tapi, di saat yang sama, ada juga kabar baik yang dijanjikan buat mereka yang bisa menghadapinya dengan kesabaran. Oke, dari semua yang udah kita bahas, yuk sekarang kita rangkum jadi sebuah kerangka praktis untuk membangun ketahanan. Kerangkanya bisa kita sederhanain jadi 4 langkah. 1. Akui kalau kita lagi diuji. 2. Praktikkan kesabaran yang aktif alias sabar. 3. Ambil tindakan dan berusaha semaksimal mungkin. Dan terakhir yang keempat, serahkan hasilnya pada Tuhan atau tawakal. Penting juga buat diingat, kerangka ini punya dua sisi yang saling melengkapi. Ada aksi nyata di dunia luar, kayak merawat orang lain, dan ada juga praktik batiniah yang menopang jiwa kita, contohnya lewat doa. Dan pada akhirnya, prinsip-prinsip ini bukan cuma buat diri kita sendiri. Ini juga bisa meluas keluar, memperkuat komunitas kita. Caranya, bisa lewat kedermawanan atau sesederhana menjaga hubungan sosial kita tetap kuat. Nah, ini membawa kita kembali ke Anda. Kalau Anda sendiri, kerangka apa sih, mau itu spiritual atau sekuler, yang biasanya ngebantu Anda nemuin kekuatan di masa-masa sulit? Ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungkan masing-masing.